Kita ke kasus lain, polisi menangkap seorang remaja pelaku tunggal pembakaran 3 gerbong kereta di stasiun Tugu, Yogyakarta. Pelaku mengaku sakit hati kerap diturunkan dari kereta karena bepergian tanpa tiket. Gerbong yang dibakar merupakan gerbong yang disiapkan sebagai tambahan untuk arus mudik nanti. Kamis kemarin berdasarkan hasil olah TKP, keterangan laboratorium forensik Reskrimum Polda DIY dan Polresta Yogyakarta akhirnya menangkap remaja pelaku pembakaran 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu. Pelaku ditangkap di kawasan Malioboro dan mengaku sakit hati karena kerap diturunkan dari kereta karena sering bepergian tanpa tiket. MR, umur 17 tahun, jenis kelamin laki-laki, dan pelaku ini mengalami disabilitas sensorik atau tunanetra. Yang bersangkutan sakit hati dengan KAI, petugas KAI, karena pelaku ini sering diturunkan dari kereta karena pelaku ketahuan sering tidak membawa tiket kereta api. Pasca terbakarnya 3 gerbong kereta api, PT KAI Daop 6 Yogyakarta langsung memasang pagar di sekitar jalur parkir kereta api. Pembakaran dilakukan selama penyidikan dan menutup akses dari khalayak umum agar steril. KAI dengan berinisiatif memang melakukan pemagaran tetap dengan berkoordinasi dengan pihak yang berwenang terkait. Tujuannya adalah untuk menjaga agar area steril ya, karena memang proses penyidikan dan penelusuran masih berjalan, jadi kita mengupayakan agar lokasinya steril. Sebelumnya 3 gerbong kereta api di stasiun Tugu, Yogyakarta terbakar Rabu pagi. 3 gerbong yang terbakar merupakan gerbong kereta api eksekutif tambahan yang disiapkan untuk menghadapi arus mudik lebaran. Kebakaran berhasil dipadamkan petugas dalam waktu 1 jam. Michael Aryawan, Kompas TV, Yogyakarta. Terkait pengusutan kasus ini, kami konfirmasi langsung kepada Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes FX Endriadi. Pak Dir, selamat sore dengan Tifal di studio. Selamat sore, Mas Tifal. Ya, terima kasih sebelumnya sudah bergabung. Terakhir kali yang saya pahami bahwa pelaku berusia 17 tahun ini sempat 9 kali bermasalah dengan KAI dan puncaknya dengan kejadian pembakaran kemarin itu, betul Pak? Baik, terima kasih Mas Tifal. Jadi data tersebut yang disampaikan tadi, itu kami mendapatkannya dari PT KAI. Benar yang bersangkutan telah melakukan beberapa tindakan gitu ya, yang kemudian merugikan PT KAI. Seperti diturunkan di stasiun depan, karena di stasiun berikutnya karena tidak membawa tiket atau menumpang naik kereta api tanpa tiket. Dari kejadian tersebut membuat si pelaku ini menjadi sakit hati terhadap KAI. Demikian informasinya dari rekan-rekan dari KAI. Oke, dan apakah pelaku melakukannya seorang diri atau bersama dengan pihak-pihak tertentu Pak? Karena logikanya tidak mungkin pelaku bisa masuk ke area tempat pemberhentian ataupun juga penyimpanan gerbong kereta yang terbilang cukup sensitif areanya di sana Pak. Ya, jadi gini Mas Ival, kemarin juga sudah sempat ditanyakan oleh beberapa teman-teman media. Memang si pelaku ini memanfaatkan kelengahan penjagaan di KAI sehingga yang bersangkutan berhasil ataupun bisa masuk ke namanya lokasi stabling kereta. Demikian, jadi memanfaatkan kelengahan penjagaan dari para petugas KAI. Ada faktanya yang bersangkutan bisa berhasil dan sendiri dilakukan oleh seorang diri. Oke, dan dipastikan bahwa gerbong yang terbakar itu adalah gerbong yang akan dipakai sebagai gerbong tambahan untuk arus mudik nanti, betul Pak? Gini Mas Tifal, jadi kami juga mendapatkan informasi dari PT KAI, 3 gerbong sebenarnya sebutannya adalah kereta karena gerbong itu untuk barang. Ini namanya kereta, 3 kereta, 2 kereta eksekutif, 1 kereta premium. Itu merupakan kereta cadangan yang akan digunakan apabila kereta yang sudah ada, yang eksis gitu, berkurang dalam penggunaannya nanti. Jadi kereta cadangan, ya.
Oke. Dan setelah proses yang berlangsung dan saya yakin teman-teman penyidik juga masih mendalami perkara ini, adakah koordinasi yang dilakukan antara pihak KAI dengan teman-teman kepolisian untuk memperketat pengamanan di area TKP, Pak? Setidaknya di area stasiun. Ya, jadi untuk kegiatan penjagaan ataupun pengawasan di kereta api, tentunya rekan-rekan dari KAI akan berkoordinasi dengan petugas dalam hal ini Direktorat Pengamanan Objek Vital di Polda DIY. Nanti mungkin lebih pasnya yang memberikan konfirmasi adalah dari rekan-rekan KAI, Pak. Oke. Dengan pelaku masih 17 tahun dan disabilitas, pasal yang disangkakan terhadap pelaku ini bagaimana, Pak, diterapkannya? Ya, kami sampai saat ini penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum telah menetapkan kepada yang bersangkutan sebagai anak berkonflik dengan hukum. Tentunya dalam proses anak berkonflik dengan hukum ini kami melalui proses pendampingan dari Bapas maupun dari LBH yang bersangkutan. Itu. Nah, sekarang posisinya kami lakukan penahanan di LPKA kelas 2 Gunung Kidul, Yogyakarta selama 7 hari. Dan kami juga telah mengirimkan terkait dengan perilaku yang bersangkutan, apakah ini ada indikasi tentang kejiwaannya. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Rumah Sakit Gracia Yogyakarta yang khusus untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan dan psikologinya. Oke. Itu yang sudah kami lakukan, Mas Ifal. Oke. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes FX Endriadi, terima kasih banyak sudah berbagi informasi bersama kami. Selamat sore, Pak.